Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Richard Ricardo dengan NIM 19004116. Di sini, saya akan menyampaikan berita tentang video editor, deskripsi video editor. Profesi video editor bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mengelola beberapa materi video yang tersedia menjadi satu video yang siap publik. Materi ini dapat berupa footage, dialog, wawancara, grafik, dan sound effect. Video editor sebagai posisi kunci dalam proses pasca produksi yang akan menentukan kualitas dari produk yang dibuat. Biasanya, editor bekerja langsung dengan pihak yang memiliki konsep awal pembuatan. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi ekspektasi dan tujuan dari konseptor tersebut. Seorang video editor dapat bekerja sebagai karyawan tetap di suatu perusahaan ataupun menjadi freelance editor yang dapat mengerjakan beragam proyek tanpa terikat oleh suatu instansi tertentu. Peran dan tanggung jawab editor pertama, mengambungkan atau komit. Pada dasarnya editing memang tentang menghubungkan suatu menyatukan shot sehingga tercapai perpaduan beberapa shot agar terbentuk kesatuan yang selaras dari bahan yang diambil. Kedua, memangkas streaming atau memangkas merupakan salah satu pekerjaan editor dalam memotong bahan ada untuk membuat video tipe akhir sesuai dengan penempatan waktu yang tersedia atau menghapus bahan-bahan yang tidak ada hubungannya. Selanjutnya, membangun suatu cerita merupakan hal yang paling sulit. Seorang editor harus membangun sebuah cerita dari shot-shot terbaik. Selanjutnya, olah suara. Setelah memilih filter video, tugas selanjutnya dari seorang editor video adalah mengelola suara, baik suara asli yang muncul ketika proses pengambilan gambar atau suara-suara tambahan yang perlu ditambahkan untuk memperkuat suasana, misalnya sound effect atau membuat detail. Setelah semua gambar atau video sudah tersusun menjadi kesatuan cerita yang utuh sesuai dengan skenario, tugas selanjutnya adalah membuat detail pada video tersebut, yaitu informasi teks atau keterangan yang berkaitan dengan materi video. Dan terakhir, finishing. Setelah tahap-tahapan di atas selesai, dikerjakan video, editor harus melakukan pekerjaan akhirnya, yaitu tahap finish. Pada tahap finishing, semua kru inti dari pembuatan video tersebut, mulai dari sutradara, penata suara, penata artistik, dan kru-kru lainnya harus menyaksikan sama video yang sudah diedit untuk memastikan bahwa video atau film yang sudah dihasilkan sudah rangkai dengan baiklah. Selanjutnya, keterampilan dan pengetahuan video editor. Keahlian audiovisual merupakan modal yang wajib dikuasai oleh seorang video editor. Keahlian ini mencakup kemampuan visualisasi serta sensitivitas pendengaran yang baik. Kemampuan visualisasi amat dibutuhkan seseorang video editor karena ia sebaiknya sudah memiliki imajinasi visual di kepalanya sebelum memulai proses editing untuk memudahkan pekerjaannya. Sensitivitas pendengaran juga diperlukan seorang editor karena ia harus memastikan suara yang keluar dalam film dapat terdengar oleh pengoperasian komputer beserta program editing film, sebab hampir seluruh pekerjaan editor dilakukan oleh komputer. Program untuk membuat desain juga diperlukan seorang video editor karena desain dapat digunakan untuk mengisi film. Seorang video editor juga membutuhkan kreativitas yang tinggi agar film yang ia edit terlihat lebih menarik. Bikin manajemen waktu yang baik, sebab proses editing biasanya dibatasi waktu pengerjaannya sehingga ia harus mengatur waktu dengan baik serta memiliki ketangkasan agar pekerjaannya dapat selesai on time. Selain itu, ia juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak lain seperti sutradara atau produser agar hasil editing dapat sesuai dengan keinginan kedua pihak tersebut. Kemampuan lain yang perlu dikuasai adalah pertimbangan dalam pengambilan keputusan story dan select. Kepribadian video editor, berpikir analitis dengan menggunakan logika dan penalaran untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari solusi alternatif ataupun pendekatan permasalahan yang ditangani. Aktif mendengarkan, memberikan perhatian penuh pada penekanan orang lain, menyisihkan waktu memahami poin yang disampaikan, mengajukan pertanyaan sebagainya, dan tidak menyela pada waktu yang tidak tepat. Problem
solving, memahami masalah yang rumit, koordinasi, menyesuaikan tindakan yang dilakukan dengan tindakan orang lain, koordinasi, menyesuaikan tindakan yang dilakukan dengan tindakan orang lain, ketimpangan dan pengambilan keputusan mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan dari pilihan tindakan yang potensial untuk memilih tindakan yang paling tepat, memantau atau menilai kinerja diri sendiri, individu yang lain, maupun organisasi untuk melakukan pengembangan atau pengambilan tindakan korek, pemrograman, menulis program komputer untuk berbagi tujuan, manajemen waktu, mengatur waktu pribadi dengan waktu orang. Baiklah, dari sana kita sudah mengerti apa dengan video editor, seorang video editor itu. Dengan berakhirnya kita dalam mendeskripsikan video editor, dan saya di sini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.